Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Ovi Mardatila dengan NIM 24140100 dan 25 dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan mereview kembali materi kita minggu lalu, yaitu tentang Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Jadi di sini saya akan membacakan terlebih dahulu Quran surat At-Tahrim ayat 10 sampai 12. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Daraballahu masalan lil ladzina kafaru imra'atan nuhi wa imra'atat lut kanata tahta abdaini min ibadina solihaini fakhanatahuma falam yughniya anhuma minallahi syai'aw wa qila hulan nara ma'ad-dakhilin wa daraballahu masalan lil ladzina amanu imra'ata fir'aun idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Wa Maryam ibnata Imran allati ahsanat farjaha fanafakhna fihi mir ruhina wa saddaqat bikalimati rabbiha wa kutubihi wa kanat minal qanitin. Shadaqallahul azim. Yang artinya Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang kafir, istri Nuh dan istri Lut. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya, tetapi kedua suaminya tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan dikatakan kepada kedua istri itu, masuklah kamu berdua ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka. Dan Allah membuat perumpamaan bagi orang-orang yang beriman, istri Fir'aun, ketika dia berkata, ya Tuhanku, bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga, dan selamatkanlah aku dan Fir'aun dari perbuatan, dan selamatkanlah aku dari kaum-kaum yang zalim. Dan Maryam putri Imran yang memelihara kehormatannya, maka kami tiupkan ke dalam rahimnya sebagian roh ciptaan kami, dan dia membenarkan kalimat-kalimat Tuhannya dan kitab-kitabnya, dan dia termasuk orang-orang yang taat. Nah, selanjutnya yaitu asbabun nuzul dari Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Ayat ini diturunkan sebagai penutup. Ayat-ayat ini diturunkan sebagai penutup surah At-Tahrim untuk memberikan pelajaran melalui 3 teladan perempuan. Allah menjadikan istri Nuh dan istri Lut sebagai contoh bahwa hubungan keluarga dengan orang yang soleh tidak akan memberi manfaat jika seseorang tidak memiliki iman. Sebaliknya, Allah menjadikan Aisyah, istri Fir'aun, sebagai teladan bagi orang beriman, karena tetap teguh mempertahankan keimanan meskipun hidup bersama suami yang zalim. Allah juga menjadikan Maryam binti Imran sebagai teladan kesucian, keimanan, dan ketaatan. Melalui perumpamaan ini, Allah menegaskan bahwa keselamatan seseorang ditentukan oleh iman dan amal solehnya, bukan oleh hubungan keluarga, kedudukan, atau status sosialnya. Nah, selanjutnya yaitu nilai-nilai pendidikan yang berada dalam Quran surah At-Tahrim ayat 10 sampai 12. Yang pertama itu nilai pendidikan akidah atau keimanan. Ayat-ayat ini mengajarkan bahwa keimanan merupakan tanggung jawab pribadi. Seseorang tidak dapat mengandalkan keturunan, keluarga, atau kedudukan untuk memperoleh keselamatan di sisi Allah. Keimanan yang kuat harus diwujudkan melalui keyakinan yang benar dan amal soleh. Yang kedua itu nilai pendidikan akhlak.
Maryam menjadi teladan dalam menjaga kehormatan diri, kesucian, dan juga ketaatan kepada Allah. Sementara itu, kisah Nabi Nuh dan Nabi Lut menjadi pelajaran agar tidak mengkhianati amanah dan tidak menyimpang dari ajaran Allah. Akhlak yang baik merupakan cerminan dari keimanan seseorang. Nah, nilai pendidikan ketiga itu kesabaran dan keteguhan. Asiyah menunjukkan keteguhan iman. Meskipun hidup di bawah kekuasaan Fir'aun yang zalim, nilai ini mengajarkan bahwa seorang mukmin harus tetap berpegang teguh pada kebenaran meskipun menghadapi tekanan, cobaan ataupun lingkungan yang kurang mendukung. Nilai keempat yaitu tanggung jawab pribadi. Ayat ini menegaskan bahwa setiap manusia bertanggung jawab atas amalnya sendiri. Tidak ada seorang pun yang dapat menanggung dosa orang lain atau menyelamatkan orang lain tanpa izin Allah. Oleh karena itu, setiap muslim harus berusaha memperbaiki diri dan meningkatkan kualitas ibadahnya. Dan nilai pendidikan terakhir adalah keteladanan. Allah menghadirkan tokoh-tokoh dalam ayat ini sebagai teladan yang dapat dijadikan pelajaran. Seorang muslim dianjurkan meneladani keimanan, kesabaran, kesucian dan ketaatan Maryam serta Aisyah, sekaligus menghindari sifat-sifat buruk yang terdapat dalam istri Nuh ataupun istri Lut. Nah, penerapan dalam kehidupan sehari-hari adalah nilai-nilai dari Quran surat At-Tahrim ayat 10-12 dapat diterapkan dengan memperkuat keimanan melalui ibadah yang ikhlas tanpa bergantung pada status keluarga ataupun lingkungan. Setiap muslim hendaknya menjaga akhlak dan kehormatan diri, menjauhi pengkhianatan, serta selalu bersikap jujur dan amanah. Dalam menghadapi berbagai ujian kehidupan, seseorang harus bersabar dan tetap teguh mempertahankan prinsip-prinsip agama, sebagaimana dicontohkan oleh Asiyah, istri Fir'aun. Selain itu, setiap orang harus menyadari bahwa setiap amal akan dipertanggungjawabkan secara pribadi di hadapan Allah, sehingga terdorong untuk terus memperbaiki diri dan memperbanyak amal soleh. Seorang muslim juga hendaknya menjadikan Maryam dan Aisyah sebagai teladan dalam menjaga kesucian, ketakwaan, serta keikhlasan dalam beribadah, sehingga terbentuklah pribadi yang beriman, berakhlak mulia, dan istiqomah dalam menjalankan ajaran agama Islam. Mungkin sekian review materi atau penyampaian materi dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.